Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang KSDAE. Berikut merupakan dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan pengendali ekosistem hutan. 1. Permen Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 2. Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 3. Permen Pan-RB Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Dan 4. Kepmen Pan-RB Nomor SKJ 8 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, Kode Jabatan 3-10-25-00-00-004, ikhtisar jabatannya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan yang bersifat koordinatif internal. Berikut merupakan standar kompetensi yang akan diujikan kepada pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang KSDAE, yaitu 1. Kompetensi manajerial level 2, 2. Kompetensi sosial kultural level 2, dan 3. Kompetensi teknis level 2. Kompetensi manajerial terdiri atas 1. Integritas, 2. Kerjasama, 3. Komunikasi, 4. Orientasi pada hasil, 5. Pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain, 7. Mengelola perubahan, dan 8. Pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosial kultural hanya terdiri dari satu kompetensi yaitu perekat bangsa. Deskripsi untuk masing-masing kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah sebagai berikut. Integritas level 2, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kerjasama level 2, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Komunikasi level 2, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Orientasi pada hasil level 2, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja, pelayanan publik level 2, mampu mensupervisi atau mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Pengembangan diri dan orang lain level 2, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan, mengelola perubahan level 2, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, pengambilan keputusan level 2, menganalisis masalah secara mendalam, perekat bangsa level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Untuk kompetensi teknis bidang KSDAE terdiri atas 3 kompetensi keahlian yaitu terkait pengelolaan kawasan konservasi, terkait konservasi keanekaragaman hayati, dan terkait pemanfaatan jasa lingkungan. Kompetensi keahlian terkait pengelolaan kawasan konservasi terdiri atas 3 kompetensi, yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 3. Pengelolaan kawasan konservasi. Kompetensi keahlian terkait konservasi keanekaragaman hayati terdiri atas 3 kompetensi yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 3. Konservasi keanekaragaman hayati. Kompetensi keahlian terkait pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas 3 kompetensi yaitu 1. Pengelolaan ekosistem hutan, 2. Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, 3. Pemanfaatan hutan lestari. Kompetensi teknis bidang KSDAE terkait pengelolaan kawasan konservasi. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1, mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan, 2.2,
mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3, mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 2 adalah mampu melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.2 mampu melakukan pengolahan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.3 mampu menyajikan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi pengelolaan kawasan konservasi level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. 2.2 mampu mengolah data kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. 2.3 mampu menyajikan data kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Kompetensi teknis bidang KSDAE terkait konservasi keanekaragaman hayati. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 2 adalah mampu melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.2 mampu melakukan pengolahan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.3 mampu menyajikan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi konservasi keanekaragaman hayati level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan dan mengolah data konservasi keanekaragaman hayati. 2.2 mampu melakukan verifikasi data konservasi keanekaragaman hayati. 2.3 mampu melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Kompetensi teknis bidang KSDAE terkait pemanfaatan jasa lingkungan. Deskripsi kompetensi pengelolaan ekosistem hutan level 2 adalah mampu melaksanakan pengelolaan ekosistem hutan sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data terkait pengelolaan ekosistem hutan. 2.2 mampu mengolah data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan. 2.3 mampu menyajikan data dan informasi sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku. Deskripsi kompetensi konservasi sumber daya alam dan ekosistem level 2 adalah mampu melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu mengumpulkan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.2 mampu melakukan pengolahan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 2.3 mampu menyajikan data kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Deskripsi kompetensi pemanfaatan hutan lestari level 2 adalah mampu melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan lestari sesuai pedoman kerja atau petunjuk teknis. Dengan indikator kompetensinya adalah 2.1 mampu melaksanakan pengumpulan data pemanfaatan hutan lestari. 2.2 mampu melaksanakan pengolahan data pemanfaatan hutan lestari. 2.3 mampu melaksanakan penyajian data pemanfaatan hutan lestari. Persyaratan jabatan untuk jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama adalah terdiri atas pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Persyaratan jabatan yang pertama adalah pendidikan, jenjang paling rendah adalah S1 atau D4. Bidang ilmu mencakup kehutanan, pertanian, peternakan, biologi, perikanan, lingkungan, geografi, geofisika, meteorologi, sosiologi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Persyaratan jabatan yang kedua adalah pelatihan, baik untuk jabatan PNS dan P3K terdiri atas
1. Pelatihan manajerial yaitu pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2. Pelatihan teknis yaitu pelatihan teknis bidang pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dan 3. Pelatihan fungsional yaitu pelatihan dasar pembentukan pengendali ekosistem hutan. Persyaratan jabatan ketiga adalah pengalaman kerja. Untuk PNS, 1. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil. 2. Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan, baik melalui perpindahan dari jabatan lain dan atau penyesuaian. Sedangkan untuk P3K memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang pengendalian ekosistem hutan. Persyaratan jabatan keempat adalah pangkat, yaitu sudah mencapai penata muda 3A, atau penata muda tingkat 1-3B, dan persyaratan jabatan yang terakhir adalah indikator kinerja jabatan, yaitu kualitas laporan, minimal 1 laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan atau penyajian data yang menggambarkan kompetensi teknis pada jenjang ahli pertama. Demikianlah penjelasan mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama bidang KSDAE. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.